Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari DPR RI, khususnya Komisi 2 DPR RI yang salah satu anggotanya yaitu Mardhani Alisera, terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025, yaitu DPR RI surati Mendagri Tito Karnavian desak pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu di tahun 2025 ini. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Titik terang, nasib honorer R2 dan R3 semakin mendapat jalan. Solusi menuju P3K penuh waktu tahun 2025. Berbagai dukungan dan langkah-langkah cepat terus dilakukan DPR RI guna mewujudkan harapan tersebut. Pasca penolakan yang dilakukan oleh honorer R2 dan R3 tanpa L atas keputusan pemerintah tentang pengangkatan P3K paruh waktu, para tenaga non-ASN yang dinyatakan lulus pada seleksi P3K tahap 1 namun belum mendapatkan kuota formasi terus menuntut keadilan. Beberapa kali rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPR RI telah dilakukan. Berbagai forum honorer khususnya Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia telah menyuarakan aspirasinya. Puncaknya pada aksi damai yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari lalu di depan gedung DPR RI. Akhirnya DPR RI menindaklanjuti aspirasi para honorer yang salah satunya bersurat langsung kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. Surat dengan nomor 022-DPR-447-DPR-I-I-2025 tertanggal 11 Februari 2025. Mardhani Alisera sebagai salah satu anggota DPR RI yang selama ini getol mengawal penuntasan dan penataan tenaga honorer menandatanganinya secara langsung. Terdapat 3 poin penting yang disampaikan kepada Mendagri Tito Karnavian terkait desakan pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu 2025. Berikut isi surat DPR RI kepada Mendagri Tito Karnavian. Isi surat tersebut yaitu: 1. Melakukan percepatan optimalisasi formasi yang berstatus
R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. 2. Memberikan kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. 3. Mengambil alih pos anggaran honorer P3K agar tidak dibebankan kepada daerah. Pengangkatan tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 tersebut dihimbau DPR RI tidak melihat pendidikan, profesi, serta tidak menunggu proses seleksi tahap 2 selesai. Terkait pengambilan alihan anggaran oleh pemerintah pusat dengan alasan PAD daerah berbeda-beda. Sedangkan aturan penyelesaian honorer bersumber dari produk hukum yang dibuat pemerintah pusat, yaitu Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, terutama Pasal 66. Oleh karena itu, DPR RI mendesak Mendagri untuk segera mengambil langkah solusi bersama seluruh kepala daerah. Usulan pengangkatan P3K penuh waktu harus segera dilakukan daerah kepada Kemenpan RB. Sedangkan terkait anggaran, DPR RI berharap ada langkah solusi dalam pelonggaran anggaran belanja pegawai guna kebutuhan gaji dan tunjangan P3K. Kami berdoa agar langkah ini dapat disetujui dan direalisasikan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan agar nasib para tenaga honorer yang mendapatkan R2 atau kode R2 dan R3 bisa dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari DPR RI, khususnya Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, terkait dengan nasib tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3, yaitu soal isi surat DPR RI kepada Mendagri Tito Karnavian yang mendesak pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.